Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Mamang Jongki akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, kemudian like videonya dan beri komentar di bawah ya. Jangan lupa juga di-share kepada teman-teman. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran ya. Nah, bagaimana contohnya? Rumusnya itu adalah jadi seperti ini. Ada dua. Yang pertama A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi tinggal ditukar saja. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk yang sifat pertukaran ini. Lanjut saja kita masuk ke dalam contoh. Contohnya adalah negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan. Nah, jawabannya seperti apa? Tinggal ditukar saja. Ya, tinggal ditukar saja menjadi negatif 2 ditambah negatif 5. Seperti itu. Jika diminta jawabannya, maka langsung saja dijawab. Jika tidak, maka yang diminta hanya sifatnya saja, berarti seperti ini sudah selesai. Tapi jika diminta jawabannya, berarti kita kerjakan. Di sini positif ketemu negatif kan habis ya di sini. Atau yang menang adalah negatif. Jadi negatif 2, negatif 5. Kita punya hutang 2, hutang nagih 5. Hutangnya bertambah menjadi 2 ditambah 5, 7. Jadi negatif 7 deh. Seperti itu. Ya, atau tandanya yang sama itu di jumlah, tapi tandanya juga jangan lupa dituliskan. Yang selanjutnya adalah yang perkalian. Contohnya adalah 7 dikali negatif 3. Jadi sama dengan. Jadi jawaban untuk sifat komutatifnya adalah negatif 3 dikali 7. Ini bisa langsung diisi ya. Menjadi jika salah satu negatif menjadi negatif 21 seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Asosiatif adalah sifat pengelompokan. Jadi untuk sifat pengelompokan ini juga yaitu hanya hanya bisa dilakukan pada beberapa bilangan saja untuk sifat pengelompokan ini ya. Yang selanjutnya adalah contohnya adalah misalkan A ditambah B kurung buka kurung tutup ditambah C menjadi A ditambah B ditambah C. Jadi di sini kuncinya adalah yang berpindah adalah kurungnya. Nah, ini di depan, yang ini di belakang kurungnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam contoh. Contohnya adalah misalkan kurungnya di depan 7 ditambah negatif 5 ditambah 6 sama dengan, nah seperti itu. Jadi ini kurungnya berada di depan, maka tinggal dipindahkan saja ke belakang seperti ini. 7 ditambah negatif 5 ditambah 6. Nah, kurung buka, kurung tutup seperti itu. Kenapa ini ada 2? Karena ini untuk negatif 5 dan ini untuk yang penjumlahannya. Kita lihat, kita kerjakannya yang
yang di dalam kurung dulu ya, yang di dalam kurung dulu. 7 dulu ditambah. Nah, negatif 5 lihat di sini positif 6, positifnya lebih besar angkanya daripada negatifnya, maka di sini tandanya adalah positif. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Sama dengan 8 ya. Yang selanjutnya adalah sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Nah, distributif itu disebut dengan sifat penyebaran. Nah, rumusnya seperti apa? Jadi rumusnya seperti ini, disebarkan ya. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan di sini seperti ini. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Jadi di sini ya, yang A dikali B, di sini A dikali B, A dikali B, kemudian A dikali C, A dikali C, kurung buka kurung tutup. Nah, lalu di sininya apa tanda yang ini? Positif ini bisa dipindahkan ke sini. Nah, itu rumusnya. Jika yang ininya adalah negatif, maka di sini juga berubah menjadi negatif. Seperti itu kira-kira rumusnya ya. Selanjutnya masuk ke dalam contoh. Contohnya ini seperti ini, 10 dikali 4 ditambah 6. Nah, di sini maka masukkan ke dalam cara pengerjaannya adalah ya. Jadi adalah 10 dikali 4, 10 dikali 4, kurung buka kurung tutup. Ini tanda positifnya pindahkan. 10 dikali 6, 10 dikali 6. Nah, maka hasilnya adalah 10 kali 4 adalah 40, 10 kali 6 adalah 60. Hasilnya 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, seperti itu kira-kira jawabannya untuk yang penyebaran. Begitu juga dengan negatif. Contohnya yang negatif ya. Sangat mudah contohnya. Misalkan 2 dikali dalam kurung 10 dikurangi 5. Maka jika masuk ke dalam rumusnya adalah 2 dulu dikali 10, 2 dikali 10. Nah, kemudian yang ininya, yang tanda untuk di sininya adalah tanda negatif. Nah, ininya pindah ke sini menjadi tanda negatif. Kemudian 2 dikali 5. 2 dikali 5. Nah, 2 kali 10 sama dengan 20 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 20 dikurangi 10, jawabannya adalah 10. Seperti itu. Jadi sama dengan 10. Nah, itu operasi hitung cara komutatif, asosiatif, dan distributif. Sekali lagi kita kita review lagi. Kalau komutatif adalah dengan cara pertukaran, kalau asosiatif adalah dengan cara pengelompokan, sedangkan untuk distributif adalah dengan cara penyebaran. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semua soal-soal tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.